Desa Balongan Kecamatan Balongan merupakan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Indramayu, dengan batas sebelah utara dengan Desa Laut Jawa, sebelah timur dengan Pertamina Ru 6 Balongan, sebelah barat dengan Desa Tegalurung dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukaurip. Dahulu kala yang berkuasa di Dermayu, Indramayu, adalah seorang raja yang mempunyai sifat pemarah. Segala permintaannya harus dilaksanakan. Kesenangannya adalah mencari istri. Di mana ada wanita cantik dia akan terus berusaha untuk mendapatkannya hingga berhasil memperistri. Pada suatu hari Ki Gedeng dengan beberapa lurah yang ada di kerajaan Dermayu dipanggil untuk menghadap raja. Di antaranya ada seorang lurah yang sangat terkenal yakni Ki Gedeng Singaraja. Semua Ki Gedeng dan lurah berkumpul di kelurahan dan raja berkata, "Hai kamu semuanya, tahukah kamu tempat wanita-wanita yang cantik?" Tidak seorang pun yang menjawab pertanyaan sang raja itu, karena mereka tidak mengetahui tempat wanita yang dimaksud. Akhirnya raja sangat marah, karena menurut perkiraannya masih banyak wanita-wanita yang cantik, terutama di desa Pecuk. Tak lama kemudian disuruhlah Ki Gedeng Singaraja pergi untuk mencari wanita cantik di desa Pecuk. Saat rombongan Ki Gedeng Singaraja akan pergi ke Pecuk, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang gagah dan berperangai baik bernama Asmajati. Laki-laki tadi datang dengan maksud untuk mencari pekerjaan di tempat Ki Gedeng Singaraja. Di desa Pecuk ada seorang Ki Gede bernama Ki Tandawarta. Ia mempunyai gadis cantik bernama Nyi Mas Tandawarti. Selain seorang puteri ternyata Ki Gedeng Pecuk mempunyai pamongan atau pembantu yang berbeda dengan sifat dan rupanya manusia biasa. Dia adalah Ketopeng Reges yang tidak lain seorang raksasa. Ketopeng Reges selalu membuat ribut orang sekampung. Dia tinggal di situ hanya berpura-pura karena maksud sebenarnya adalah ingin mengawin putrinya. Tetapi Nyi Mas Tandawarti bergumam, "Masa aku harus kawin dengan golongan setan?" Pada suatu hari Ki Tandawarta, Nyi Mas Tandawarti dan Ketopeng Reges sedang duduk-duduk. Dengan tidak diketahui sebelumnya tiba-tiba datanglah utusan dari Kaotan, Raja Dermayu. Pada waktu itu Asmajati tidak mau singgah tempat yang dituju utusan raja. Maksud utusan itu dikatakan kepada Ki Tandawarta yakni ingin melamar putrinya. Setelah ditanya kepada putrinya, dia mau dijadikan permaisuri Raja Dermayu, tetapi dia mempunyai permintaan yakni mau dijadikan istri raja asalkan semua utusan itu dapat membunuh Ketopeng Reges. Demikian ucap Nyi Mas Tandawarti. Mendengar jawaban putri tadi, Ketopeng Reges berkata, "Seandainya kau tolak permohonan itu, beranikah Raja Dermayu mengancammu?" Ucapan Ketopeng Reges membuat utusan dari Dermayu marah, kemudian Ketopeng Reges dibanting oleh utusan Raja Dermayu. Hingga akhirnya terjadi peperangan antara utusan Dermayu dengan Ketopeng Reges. Melihat kejadian tersebut Ki Gedeng Singaraja meminta bantuan Asmajati. Dia berkata kepada Asmajati bahwa barang siapa yang bisa membunuh Ketopeng Reges maka dia bisa memperistri Nyi Mas Tandawarti. Mendengar perkataan dari Ki Gedeng Singaraja tersebut Asmajati langsung menghadapi Ketopeng Reges. Karena kesaktian Asmajati maka Ketopeng Reges bisa dikalahkan olehnya. Tetapi setelah perang berakhir sang putri tidak mau menikah dengan Raja Dermayu. Ki Gedeng Singaraja lalu melaporkan hal tersebut kepada Raja Dermayu. Tetapi akhirnya Nyi Mas Tandawarti dibawa paksa dan diserahkan kepada Raja Dermayu. Tetapi dengan kepandaiannya Nyi Mas Tandawarti bisa meloloskan diri dan ikut dengan Asmajati. Akhirnya Asmajati diberi hukuman oleh beberapa lurah tetapi karena kesaktiannya dia bisa melarikan diri bersama Nyi Mas Tandawarti. Beberapa hari kemudian tersebutlah di suatu tempat seorang tokoh bernama Ki Gedeng Grogol. Dia mempunyai 3 orang anak yang semuanya laki-laki. Masing-masing bernama Raden Suralea, Raden Kapetakan dan yang bungsu Raden Lemaju yang mempunyai istri bernama Nyi Warna Kersa yang memiliki nama lain yakni Nyi Tenajar. Berita tentang Dermayu yang kurang aman akhirnya sampai juga ke telinga Ki Gedeng Grogol. Dengan demikian maka disuruhlah anak-anaknya Suralea dan Kapetakan untuk menjaga istri Lemaju yang sangat cantik jelita karena Lemaju ternyata bertugas di Dermayu. Setelah kedua kakaknya datang,
si istri Lemaju pergi ke air untuk membersihkan beras. Tiba-tiba lewatlah utusan raja dan disangkanya putri Nyi Mas Tandawarti. Maka dibawalah istri dari Lemaju tersebut ke Dermayu. Setelah kedua kakaknya datang, si istri Lemaju pergi ke air untuk membersihkan beras. Tiba-tiba lewatlah utusan raja dan disangkanya putri Nyi Mas Tandawarti. Maka dibawalah istri dari Lemaju tersebut ke Dermayu. Pada waktu itu Lemaju sedang bertugas menjaga keamanan di Dermayu. Dia selintas melihat istrinya dibawa ke tempat raja, dan Raja Dermayu rupanya tertarik dengan putri yang tidak lain adalah istrinya Lemaju. Tetapi karena Lemaju seorang bawahan maka dia akhirnya merelakan istrinya dijadikan istri raja. Tetapi kedua kakaknya tidak rela melihat hal tersebut. Akhirnya terjadilah peperangan antara kedua laki-laki dengan Raja Dermayu dan bisa mengalahkan keduanya. Lemaju akhirnya menyerahkan istrinya asalkan dengan syarat yakni Kaotan sesudah diberi putri itu tidak boleh menikah lagi. Harus mau menjalankan syariat Islam. Mulai saat itu Kaotan harus sembahyang. Mendengar syarat-syarat itu Raja Dermayu menjadi murka. Syarat pertama dan kedua mau dilakukan tetapi dia tidak mau melakukan syarat ketiga. Dia mau melakukannya asalkan air yang dipakai untuk berwudu adalah air darah Lemaju. Walaupun demikian Lemaju bersedia untuk disembelih. Melihat hal tersebut sang istri pingsan tetapi akhirnya Raja Dermayu masuk Islam. Tetapi sebenarnya hanya ingin menikah dengan istrinya Lemaju. Raden Suralea dan Raden Kapetakan yang berada di Grogol mendengar tentang kematian Lemaju langsung marah dan meminta Nyi Wanakersa untuk mencari kepala suaminya. Dengan tidak disangka-sangka ditemukan kepala suaminya dan kemudian dibawa lari. Melihat kelakuan istrinya, sang Raja Dermayu marah sekali, kemudian putri tadi dikejarnya. Karena musuhnya seorang wanita sebenarnya sang raja merasa malu tetapi dia akhirnya tetap mengejar juga. Putri tersebut masuk ke lorong-lorong tegalan untuk bersembunyi. Tempat yang jadi persembunyian putri Nyi Wanakersa tersebut akhirnya jadi nama desa yakni Tegalurung. Nyi Wanakersa terus berlari dan bersembunyi di balong atau kolam, maka tempat persembunyinya tersebut dinamakan Balongan. Wanakersa kemudian lari menuju Tegalan-Tegalan dan sekarang desa tempat sembunyi di Tegalan tersebut dinamakan Desa Tegal Sembadra. Wanakersa waktu nafasnya tersengal-sengal seakan-akan akan mati dan dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi umur yang panjang untuk menjalani hidup, maka desa tersebut dinamakan Sukaurip, urip artinya hidup. Sesudah beberapa desa dilewati akhirnya dia berhenti di suatu tempat untuk beristirahat dan tempat tersebut dinamakan Sudi Mampir. Kemudian Wanakersa meneruskan perjalanannya dan lari menuju ke sebuah tugu akhirnya tempat itu dinamakan Desa Tugu. Setelah beberapa tempat dilewati akhirnya Wanakersa sampailah di tempat yang dituju yakni Grogol. Sesampainya di tempat itu kepala Lemaju akhirnya diserahkan kepada ayahnya. Karena kesaktian ayahnya Ki Gedeng Grogol, tiba-tiba Lemaju yang sudah meninggal bisa hidup kembali dan Wanakersa bisa hidup bahagia dengan Lemaju. Cerita ini dikutip dari buku Sejarah Indramayu karya Haji Adasuki.